Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Azbi Siddiq, siswa kelas 3 SMK itu Ihsanul Fikri, akan melaksanakan tugas resensi 2 buku, yaitu buku pengetahuan atau non-fiksi dan buku fiksi, yaitu kumpulan cerita pendek. Yang pertama, antologi cerita pendek yang berjudul Saat Cinta Menunggu Jawaban. Identitasnya, judulnya Saat Cinta Menunggu Jawaban. Pengarangnya ada 2, yaitu Maya Sifauzahra dan Lena Munzar. Penerbitnya FLP Kreatif. Tahun terbitnya Maret 2014. Tebal halaman 137 halaman. Buku antologi dengan tema cinta ini menyajikan berbagai kisah cinta dalam berbagai bentuk. Dalam cerita pertama yang berjudul Saat Cinta Menunggu Jawaban ini mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Saista yang batal melaksanakan acara pernikahannya dengan seorang laki-laki yang biasa dipanggil olehnya, yaitu Mas Ian. Mereka batal melaksanakan pernikahan karena sedikit faktor tidak suka kepada Saista dari pihak Mas Ian atau pihak laki-laki, juga karena faktor penyakit seperti stres dan depresi yang dialami oleh Mas Ian yang sangat parah sampai ia tidak bisa berdiri dari tempat tidurnya. Cerita kedua yang saya ambil dari buku ini yaitu berjudul Jilbab Ani, yang mana menceritakan tentang seorang perempuan tanpa jilbab bernama Ani yang bekerja sebagai tukang gorengan di terminal bus, yang harus berhenti bersekolah karena tidak adanya biaya untuk melanjutkan sekolahnya yang sangat ia impikan atau ia inginkan. Pada suatu saat, ayahnya telah meninggal karena sakit yang dialami selama bertahun-tahun. Pada saat Ani sedang beristirahat di suatu masjid setelah berjualan gorengan, ia bertemu dengan sahabat SD-nya yang cantik dan mengenakan hijab. Setelah mereka bertemu, Ani pun merasa malu dan memutuskan untuk menggunakan hijab yang pertama dari tapak meja. Sementara berhijab dan berpakaian tertutup, Ani pun mulai merasakan berbagai nikmat. Semenjak berhijab itu, nikmat yang Ani dapatkan seperti dagangannya habis, dapat jilbab baru dari ustazah di sekitar rumah Ani, mendapatkan hijab baru dan baju baru itu. Terus Ani juga mendapatkan bantuan untuk bersekolah lagi oleh sahabatnya SD yang ia temui sebelumnya dan oleh teman-teman rohisnya. Judul setiap cerpen dari buku ini adalah yang pertama Saat Cinta Menunggu Jawaban, yang kedua Cinta Maya, yang ketiga Senyum Pak Lurah, yang keempat Jilbab Ani, yang kelima Bella, yang keenam Nasi Bungkus Untuk Munah, yang ketujuh Automatic Iron, yang kedelapan Sampo Ica, yang kesembilan Penghargaan, yang ke-10 Mendadak Nasyid, yang ke-11 Asoka, yang ke-12 Tanpa Cahaya, yang ke-13 Kertas Pengikat. Kelebihan dari buku ini adalah dapat menyampaikan berbagai kisah cinta dalam berbagai bentuk cinta, dan juga untuk penggunaan latar yang sangat baik, terutama latar tempat. Di buku ini beberapa cerpen menggunakan latar tempat Sumatera Selatan, yang dimana tempat itu adalah tempat daerah saya, Batu Raja. Kekurangannya, buku ini adalah beberapa cerita hanya terdapat sedikit sekali percakapan yang menurut saya membuat agak sedikit membosankan, dan penyampaiannya juga terlalu detail dan lengkap, di mana sebenarnya masih dapat dibuat sedikit lebih pendek. Nah, yang kedua, buku pengetahuan. Di sini bukunya beridentitas dengan judul Kiat Sukses Membangun Kepercayaan. Penulisnya A.N. Ubaidi, yang penerbitnya Restu Agung Jakarta. Tahun terbit 2008, tebal halaman 96 halaman. Buku ini menjelaskan beragam kiat dalam konsep membangun kepercayaan yang kuat. Di dalam buku ini, kita diajarkan membangun kepercayaan dengan orang lain akan mendapat dampak baik kepada diri kita sendiri. Kita diajarkan dengan berbagai cara seperti memperkuat akar kesalehan, meningkatkan keahlian, dan mengasah kemampuan berkomunikasi. Di buku ini juga diajarkan cara meningkatkan kesalehan, dan juga buku ini menjelaskan bagaimana cara meningkatkan keahlian yang kita miliki sebelumnya.
Buku ini memberikan bahasan yang tak kalah menarik dari konsep-konsep komunikasi yang dibutuhkan untuk membangun kepercayaan diri, self-question, fungsi komunikasi, dan beragam masalah dalam komunikasi. Kelebihannya, buku ini menyampaikan materinya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menggunakan contoh dengan kejadian asli yang dialami penulis. Buku ini banyak menyampaikan potongan ayat Quran dan kata-kata dari orang terkenal seperti Jet Li dan teman-teman lainnya. Kekurangannya, karena ini merupakan buku lama, jadi saya rasa kurangnya ada di bagian desain isinya, di mana masih terdapat gambar-gambar yang lama yang tidak menarik dan bentuk-bentuk yang kurang menarik untuk dilihat. Setelah saya membaca kedua ini, fiksi dan non-fiksi ini, saya terutama di sini saya belajar bagaimana mencintai segala sesuatu dengan benar, seperti mencintai pekerjaan, mencintai agama, mencintai seseorang, mencintai apapun itu harus dengan benar. Dan sini banyak yang dapat dipetik. Nah, untuk buku ini saya belajar bagaimana caranya kita harus dapat membangun kepercayaan kepada orang lain dengan cara meningkatkan kesalehan, keahlian, dan berkomunikasi. Karena di sini tertera kalau kita dapat membangun kepercayaan terhadap orang lain, kita akan dapat untungnya sendiri. Kalau dalam bisnis kita memberi kepercayaan kepada bisnis lain, maka bisnis lain akan senang bekerja sama dengan kita. Kalau untuk sosial, maka kalau kita dapat membangun kepercayaan kepada orang lain, maka orang lain akan senang dengan kita, akan lebih dekat dengan kita. Sekian tugas bahasa Indonesia resensi 2 buku dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.